Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Riantiska. NIM saya 0540628852. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis, mata kuliahnya Logika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Term dalam logika adalah kata atau sekumpulan kata yang membuat konsep menjadi nyata, atau ekspresi dari kata pemahaman. Istilah ini merupakan deskripsi eksternal, konsep, dan ide. Sebagai representasi eksternal, istilah dalam bentuk serangkaian kata dan banyak kata berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam satu kalimat atau yang ditentukan. Kata-kata yang dapat dimasukkan dalam istilah adalah kata-kata yang memiliki pemahaman yang unik. Misalnya, meja, orang, siswa, pohon, kambing, keadilan, kebenaran. Adalah kata-kata yang memiliki pemahaman tentang diri mereka sendiri, itu termaksud dalam istilah dalam logika. Jenis-jenis term pada hakikatnya. Yang pertama, term konkret. Term konkret adalah semacam istilah yang terkait dalam objek atau objek autentik yang dapat dirasakan secara fisik. Term ini biasanya yang dibuat dalam bentuk nama atau objek yang jelas keberadaan. Contohnya, kursi, meja, kuda, dan orang. Yang kedua, term abstrak. Term abstrak mengacu pada kualitas, sifat, atau hubungan yang tidak dapat disentuh secara fisik tetapi merupakan konsep atau ide. Term ini biasanya berupa sifat atau keadaan. Contohnya, virtuality, kecantikan, kemanusiaan, dan persahabatan. Yang ketiga, term singular. Term singular adalah term yang mengacu pada individu atau objek tertentu. Term ini biasanya mengacu pada satu entitas yang jelas dan berbeda. Contohnya, Buddha, Presiden pertama Republik Indonesia, dan kepala sekolah. Pertanyaan yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir, logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak logis. Meskipun tampak meyakinkan, sesat pikir ini sering digunakan untuk mempengaruhi opini tanpa dasar logika yang benar. Contohnya, bentuk sesat pikir logical fallacy. Strawman. Strawman adalah memutarbalikkan argumen lawan sehingga mudah diserang. Contohnya, seseorang yang mengkritik pembangunan infrastruktur yang berlebihan karena merusak alam. Lalu, lawan debat mereka menyimpulkan tidak suka pemerintah sekarang, padahal itu bukan inti argumennya. Yang kedua, ad hominem. Ad hominem itu menyerang karakter atau sifat pribadi lawan, bukan argumennya. Contohnya, kamu tidak bisa dipercaya soal ekonomi karena kamu bukan ahli ekonomi. Yang ketiga, false dilemma atau dikotomi palsu. Menyajikan dua pilihan ekstrim seolah tidak ada opsi lain. Contohnya, kamu setuju dengan keputusan ini atau kamu melawan kami. Cara agar terhindar dari logical fallacy. Yang pertama, kenali jenis-jenis sesat pikir agar bisa mengenali dan menghindarinya saat berpikir dan berargumen. Yang kedua, evaluasikan argumen secara kritis. Periksa bukti dan logika yang digunakan. Jangan langsung menerima klaim tanpa analisis. Yang ketiga, gunakan bukti yang kuat dan relevan. Hindari generalisasi berlebihan atau asumsi tanpa dasar. Yang keempat, jaga emosi saat berargumen, karena emosi yang berlebihan dapat mengganggu logika. Yang kelima, berlatih berpikir kritis dengan membaca, berdiskusi, dan meneliti agar kemampuan logika semakin terasa. Yang keenam, minta pendapat orang lain untuk cross-check argumen agar lebih objektif. Terima kasih, sekian itu jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.